Hai semua, apa kabar? Kali ini gue akan membawakan alur cerita film Sarper. Jadi tanpa lama mari kita mulai. Film diawali dengan seorang pria penjaga toko buku bernama Tom yang sedang asyik membaca buku. Pelanggan datang, dia adalah seorang wanita yang sedang mencari buku untuk kado dosennya. Tom mencarikan buku yang dicari wanita itu dan setelah memberikannya pada wanita itu mereka berkenalan. Wanita itu bernama Sandra. Tom dan Sandra sudah menunjukkan ketertarikan satu sama lain dan Tom secara spontan mengajak Sandra untuk makan malam bersama, tapi saat sadar Tom langsung salah tingkah sendiri. Sandra ingin membayar bukunya dengan kartu miliknya tapi ternyata kartunya mengalami masalah. Tom menyuruh Sandra untuk membawa saja buku itu gratis tapi Sandra menolak dan berjanji akan membayarnya nanti. Saat malam dan Tom menutup tokonya tiba-tiba Sandra muncul dan membayar hutang bukunya tadi, lalu mengiyakan ajakan tadi pagi Tom untuk makan malam bersama. Mereka makan malam bersama dan menceritakan kisah hidup masing-masing, tentang Tom yang ingin menjadi penulis namun gagal hingga Sandra yang merupakan yatim piatu dan tidak punya keluarga selain kakak laki-lakinya. Sandra mengaku punya sebuah buku favorit karena buku itu memiliki kisah yang sama dengannya. Tom bisa menebak buku apa itu setelah mendengar kisah hidup Sandra. Dia menebak buku itu adalah Jane Eyre dan mengajak Sandra untuk ikut dengannya. Tom menunjukkan sebuah buku edisi pertama dari Jane Eyre. Sandra tidak percaya dan terus-terus menatap buku itu. Sejak hari itu Tom dan Sandra menjadi dekat seperti sepasang kekasih. Tom juga mengetahui bahwa Sandra pernah tinggal di Italia sebentar dan bisa sedikit bahasa Italia, sedangkan Tom ibunya memang orang asli Italia. Sandra mengatakan dia sungguh menyukai Tom dan Tom pun mengakui hal yang sama. Tom terbangun mendengar suara ribut dari depan rumah Sandra, dan saat menghampiri Tom melihat Sandra yang sedang menahan pintu. Tom bertanya siapa itu. Sandra pun mengatakan itu adalah Jason, kakaknya yang datang untuk meminta uang. Sandra juga bercerita kalau kakaknya memang sering datang untuk meminta uang dan dia mau tidak mau memberi, apalagi kakaknya adalah satu-satunya keluarga yang dia punya. Sandra merasa kakaknya begitu karena ketidakberuntungan kakaknya dalam mendapatkan keluarga sambung. Karena Jason mendapatkan keluarga yang kurang baik dalam mendidiknya karena Sandra dan Jason diasuh oleh keluarga yang berbeda sejak mereka menjadi yatim piatu. Tom berusaha menenangkan Sandra yang terus menyalahkan dirinya atas sifat Jason. Tom merayakan ulang tahun dengan teman-temannya dan tentu dengan Sandra. Teman Tom sangat senang melihat Tom mendapatkan gadis impiannya yang bahkan bisa membantu penyembuhan mental Tom yang terganggu. Sandra menanyai Tom mengapa tidak pernah mengajaknya untuk menginap di rumahnya sama seperti Tom yang selalu menghabiskan waktu bersama Sandra di rumah Sandra. Tom memberitahukan bahwa dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan ayahnya yang sibuk dengan istri barunya sehingga dia sendiri juga tidak nyaman di rumahnya itu. Di pagi hari Tom pergi ke rumah Sandra namun Tom melihat Sandra yang tampak bengong. Tom menanyai Sandra apa yang terjadi padanya. Sandra awalnya tidak mau bercerita tapi Tom terus membujuk Sandra karena merasa khawatir dengannya. Sandra bercerita dia baru saja tahu kakaknya Jason mempunyai hutang sebesar 350 juta dan harus dilunasi dalam 4 hari, karena tidak ada cara untuk melunasi hutang sebesar itu. Sandra berencana akan memberikan Jason itu uang untuk kabur. Tom tidak setuju karena jika Jason kabur maka kemungkinan para penagih akan mencari orang terdekat Jason untuk menagih dan itu adalah Sandra. Tom khawatir itu akan mengancam hidup Sandra dan akhirnya Tom menawarkan diri untuk membantu membayarnya. Awalnya Sandra tidak yakin karena Tom hanya bekerja di toko buku tapi Tom akhirnya jujur kalau ayahnya adalah seorang milioner kaya raya. Sandra marah karena Tom tidak pernah jujur hal itu padanya sedangkan Tom menjelaskan alasannya dan meyakinkan Sandra untuk menerima bantuannya. Akhirnya Sandra mau menerima tapi dengan janji nanti dia akan membayarnya kembali pada Tom. Saat telah menerima uangnya Sandra pamit untuk menyelesaikan masalahnya dan mengajak Tom untuk bertemu nanti malam. Tom sudah menunggu berjam-jam tapi Sandra tidak juga muncul, hingga akhirnya Tom pergi ke rumah Sandra tapi ternyata Sandra tidak ada di sana. Ada wanita mirip dengan Sandra sedang dicek polisi karena dia mendapatkan kebebasan bersyarat karena konsumsi obat-obatan terlarang. Dia adalah Sandy. Sandy mengaku selama ini bekerja dengan baik di Starbucks dan sudah tidak memakai narkoba itu lagi selama sebulan.
Tapi polisi menyangkal semua itu kalau mereka tahu sudah sebulan ini Sandy tidak bekerja dan polisi yakin Sandy habis menggunakan narkoba baru-baru ini. Sandy mengelak dengan berbagai alasan tapi polisi itu langsung ingin melakukan tes narkoba. Sandy malah ingin menyuap polisi itu agar tidak menangkapnya. Karena jika memang Sandy terbukti menggunakan Sandy akan kembali ditangkap dan kehilangan kebebasan bersyaratnya. Polisi itu tidak mau suap dari Sandy dan memaksa untuk menangkap Sandy, tapi tiba-tiba datang seorang pria yang menawarkan harga besar untuk membebaskan Sandy. Polisi itu bingung begitupun Sandy tapi saat polisi menanyai tujuannya melakukan itu cowok itu hanya bercanda dan mengambil kembali semua barang-barangnya. Tapi tiba-tiba polisi mengejar pria itu dan mengajaknya berbicara di dalam lagi. Polisi hendak mengiyakan tawaran pria itu untuk kebebasan Sandy dengan harga $5.000. Tapi pria itu tidak punya uang sebanyak itu dan polisi melihat arloji milik pria itu yang harganya bahkan lebih mahal jadi mengajaknya untuk menukar Sandy dengan arloji itu, pria itu pun mau. Setelah itu Sandy melihat pria itu mengambil jam tangan yang sama di mobilnya dan ternyata jam yang tadi diberikan kepada polisi adalah jam palsu. Pria itu mengajak Sandy untuk pergi dari tempat itu. Sandy pun menurut. Sandy menginap di rumah pria itu. Awalnya Sandy tidak yakin tapi pria itu mengatakan besok dia akan memberikan Sandy pekerjaan untuk bekerja dengannya. Paginya Sandy bangun dan melihat pria itu sedang membuat sarapan, dan mereka berkenalan. Pria itu adalah Max. Max menanyai Sandy apa film favorit Sandy. Sandy mengatakan film favoritnya adalah Titanic. Max pun mengatakan dia juga suka dan membahas banyak hal tentang film itu bahkan pemainnya. Tapi tiba-tiba Max mengatakan dia belum pernah menonton film itu. Sandy menjadi bingung. Max berkata itulah kelebihannya mampu meyakinkan orang dengan mudah. Dan Max akan mengajari Sandy caranya berbohong seperti itu. Hal pertama adalah Sandy harus membaca buku yang diberikan Max bahkan dari sampulnya pun harus Sandy baca. Max pun mengambil uang Sandy dan dia mengatakan Sandy harus membayar 100.000 setiap dia berkata kasar. Sandy kebingungan dan Max pamit ada urusan keluar dan Max memanggil Sandy dengan Sandra. Sejak hari itu Sandy bernama Sandra. Saat Max pulang Max lihat Sandra sedang mengonsumsi narkoba. Max langsung mengusir Sandra. Sandra menangis meminta maaf pada Max dan berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Max luluh dan membukakan pintu untuk Sandra dan sejak kejadian itu Sandra dilatih Max untuk lancar dalam berbohong. Dan membuat alur cerita hidup Sandra sedetail mungkin bahkan Sandy benar-benar merasa menjadi Sandra. Kembali ke masa sekarang Sandra, setelah berhasil menipu Tom Sandra bertemu lagi dengan Max dan makan malam bersamanya untuk merayakan ulang tahun Max. Max memberikan tantangan pada Sandra untuk menunjukkan sudah seberapa jago Sandra dalam menipu, dengan menargetkan seorang pria yang sedang minum sendirian di bar. Dengan mudah Sandra memikat pria itu hingga pria itu membawa Sandra ke kamarnya. Saat pria itu ingin menyentuh Sandra dan Sandra sudah mulai tidak nyaman untungnya Max datang dan mengacaukan segalanya, berpura-pura sebagai mantan Sandra. Mereka tidak ada membahas skenario ini tapi seperti sudah bisa membaca situasi. Sandra pun mengikuti alur cerita Max, hingga mereka berhasil membuat pria itu keluar dari kamarnya sendiri dan Max mencuri beberapa barang. Scene kembali ke ulang masa lalu di mana Max mendatangi ibunya dan ibunya memperkenalkan Max ke calon suami barunya yang sudah tua tapi kaya raya. Di sana Max bersikap tidak sopan sehingga ibunya membawanya ke ruangan lain untuk berbicara berdua. Ibunya menanyai ada apa dengan Max, tapi Max tidak menjawab dan meminta izin untuk tinggal bersama ibunya dan mengatakan dia sudah tidak menggunakan narkoba lagi dalam setahun ini. Ibunya menolak karena tidak mau hal-hal buruk terjadi di hadapan pacar barunya tapi Max marah-marah dan berkata dia sudah bersih dari narkoba dan jika ibunya ingin dia bisa melakukan tes urin. Max mengambil sebuah botol yang kencing di hadapan ibunya lalu memberikan botol itu pada ibunya untuk dilakukan tes urin. Merasa keterlaluan Max meminta maaf pada ibunya dan dia meyakinkan ibunya dia hanya akan menetap beberapa saat. Akhirnya ibunya mengiyakan. Saat Max keluar dari ruangan dia melihat ada pacar ibunya itu yang sedari tadi melihat perkelahian Max dengan ibunya. Si tua itu langsung berusaha menenangkan ibunya Max. Ibunya Max bernama Madeline dan pacarnya itu bernama Richard sedang sarapan pagi bersama, lalu Max datang untuk sarapan tapi Madeline harus buru-buru karena ada urusan menyisakan Max dengan Richard.
Max meminta maaf atas sikapnya kemarin pada Richard. Richard pun tampak tidak ambil pusing walau agak sedikit kaget karena selama ini Madeline selalu bercerita kalau Max adalah pria yang berpendidikan. Richard mengajak Max untuk ikut ke acara amal miliknya bersama dengan Madeline nanti tapi Max menolak karena alasan ingin beristirahat. Saat Richard dan Madeline tiba di rumah mereka kaget karena ada keributan ternyata itu adalah seorang detektif yang mau menangkap Max karena narkoba miliknya. Madeline meminta Richard untuk membantu Max, Richard pun menawarkan tebusan dan menggunakan kekuasaannya untuk melepaskan Max. Tapi tiba-tiba Madeline tersadar sesuatu kalau polisi ini bukanlah benar-benar polisi sehingga Madeline menyuruh mereka berhenti bersandiwara. Max dan polisi itu tertawa karena aksinya terbaca dengan mudah. Teman Max itu pun langsung pamit pulang. Madeline marah dan menamparkan Max dan meminta Max keluar dari rumah itu. Setelah itu Max benar-benar pergi dari rumah Richard, tapi Madeline menghampirinya. Dan sebenarnya mereka bukanlah anak dan ibu tapi sepasang kekasih. Mereka hanya berpura-pura selama ini untuk membuat sandiwara agar dapat menipu Richard si laki-laki tua itu. Madeline meminta maaf karena telah menamparkan Max, dan membahas rencana mereka selanjutnya tapi Max tidak mau melanjutkan aksinya. Madeline paham itu karena Max cemburu pada Richard. Madeline meyakinkan Max kalau dia tidak suka dengan pria tua, dia hanya menjalankan misi mereka. Dengan bujuk rayu Madeline, Max pun luluh dan kembali masuk dalam aksi ini. Saat Max menemui Richard di sana ternyata ada Tom anak dari Richard tapi dia sempat bertengkar sebentar dengan Richard dan langsung pergi. Richard menceritakan Tom pada Max dan tentang Tom yang tidak cocok mewarisi perusahaan tapi Richard tetap memberi apapun yang Tom mau. Max ditawari Richard kerjaan untuk mencari kesuksesan di luar sana dengan caranya sendiri dan Richard akan menggaji Max 400 juta per bulan. Max paham maksud Richard adalah untuknya menjauh. Max pun setuju dengan perjanjian bayaran setahun ke depan dibayar di muka dan cash. Richard menyanggupi apapun untuk Madeline dia berikan. Setelah mendapatkan uang itu Richard dan Madeline berpesta dan Madeline berjanji besok dia akan membuat alasan tantenya sakit. Dan akan pergi ke luar kota setelah itu dia bisa bebas dengan Max berlibur dan kabur dengan uang yang ada. Saat pagi Madeline menelpon Max dia tidak bisa meneruskan hubungannya dengan Max begitupun dengan aksi-aksi mereka, dia akan menikah dengan Richard. Max merasa Madeline hanya mempergunakannya saja selama ini. Akhirnya Max kabur sendirian dengan uangnya. Beberapa bulan kemudian Richard meninggal dan mewariskan 70% hartanya pada Madeline sisanya untuk Tom. Madeline bersikap seolah-olah merasa tidak enak pada Tom dan akan merawat Tom. Setelah kematian itu Madeline semakin berfoya-foya dengan hidupnya dan harta yang ditinggalkan Richard. Tiba-tiba di rumah mereka kedatangan tamu Tom yang ternyata Tom sedang mencari seorang wanita yang telah menutupinya yaitu Sandra. Tom dinasehati oleh Madeline untuk tidak usah lagi mencari Sandra karena Madeline tahu yang Tom mau bukan Sandra mengembalikan uangnya padanya tapi dia ingin Sandra bersamanya lagi. Madeline mengatakan Sandra bukan orang baik jadi Tom harus menjauhinya dan meminta menghentikan pencarian Sandra dan ikhlaskan saja uangnya. Saat sedang Madeline dan Tom ingin mengecek apartemen baru untuk Tom tiba-tiba Tom mendapatkan kabar kalau anak buahnya berhasil mendapatkan keberadaan Sandra. Madeline kaget karena pada saat itu Tom telah mengiyakan untuk menghentikan pencarian itu. Sandra ditemukan dengan keadaan mengenaskan dia kecanduan narkoba. Tom ingin Sandra dirawat dengannya di apartemen ini tapi Madeline menolak tapi Tom bersikeras sampai akhirnya Madeline ingin berbicara dengan Sandra terlebih dahulu. Sandra langsung to the point ke Madeline bahwa dia tahu semua tentang Madeline, Max, dan Richard. Madeline panik dan menanyakan apa mau Sandra. Sandra berkata dia hanya mau Max dan jika Madeline ingin rahasia ini tetap terjaga maka dia harus membawakan Max padanya lagi. Madeline pun mengiyakan. Madeline mengizinkan Tom untuk merawat Sandra di apartemen mereka. Madeline terus terbayang-bayang akan ketakutan rahasianya terbongkar dan terus mencari keberadaan Max, sampai akhirnya dia mendapatkan kabar dari Max dan mereka berjanjian untuk bertemu. Madeline membawa Sandra bertemu dengan Max, di sana Sandra marah dengan Max karena meninggalkannya sendiri. Saat Sandra marah-marah tiba-tiba Tom datang dan murka mengetahui semua yang terjadi hingga saat dia ingin menembak Madeline pistolnya jatuh dan beralih Madeline yang ingin menembak Tom. Tom menantang Madeline untuk menembaknya hingga Tom sendirilah yang menarik pelatuk itu saat pistol masih di tangan Madeline.
Madeline panik karena pasti dia yang akan dijadikan tersangka. Anak buah Tom langsung menyuruh Madeline kabur, tapi untuk meninggalkan segala jejak Madeline harus mengganti semua hak nama perusahaan agar aman. Madeline meninggalkan semua hartanya dan pergi ke luar kota untuk bersembunyi dari penyelidikan bersama dengan Max dan Sandra. Sandra panik. Madeline dan Max mencoba menenangkan. Sandra izin ke toilet dan Max menyadari bahwa noda merah di baju Madeline itu bukan darah. Madeline langsung menyadari suatu hal, bahwa dia ditipu, dan benar saat dia mencari Sandra ke toilet dia sudah tidak ada. Ternyata Sandra benar-benar jatuh cinta pada Tom dan membentuk rencana bersama dengan Max di mana Max akan mendapatkan Madeline lagi dan Sandra bisa bersatu dengan Tom lagi. Sejak kematian Richard, mereka sudah merencanakan hal ini sebaik mungkin untuk mengalahkan Madeline dan membuatnya kembali pada Max. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton hingga akhir.